goes and set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bought your Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, maka jawablah Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik, sehat, dan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang sumber energi. Dan ini KD-nya. Nah, sudah siapkah kalian belajar? Kalau sudah siap, kalian mantap, luar biasa. Sebelum belajar kita berdoa ya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Pengucapannya dengan murotal ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Yuk kita belajar. Perhatikan video berikut ya. Halo anak-anak, kalian pernah kan melihat orang yang sedang membangun rumah? Nah, bapak ini sedang mengaduk semen dan air. Dia sangat kuat sekali ya. Energi apa sih yang dia gunakan agar kuat menghasilkan adukan semen dan pasir? Perhatikan video yang kedua ya. Hari ini cuacanya terasa panas. Maka dari itu Bu Guru ambil kipas angin. Ternyata kipas anginnya belum dicolokkan ke stop kontak. Dan tara, kipas anginnya bergerak. Kenapa sih kipas angin itu bisa berputar? Nah, kita cari tahu yuk jawabannya. Dari kedua video tersebut apa sih persamaannya? Ada yang tahu? Dari kedua video tersebut sama-sama memerlukan sumber energi. Video pertama memerlukan bahan makanan. Video yang kedua memerlukan listrik sebagai sumber energi. Yuk cari tahu apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan energi, baik yang kecil maupun besar. Yuk kita cari tahu macam-macam sumber energi. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Sumber energi panas terbesar di bumi ini adalah matahari. Coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada matahari, apa yang terjadi? Matahari tidak ada dan bumi kita akan menjadi gelap gulita. Dan
bumi ini akan terasa dingin karena tidak ada panas matahari. Sebagai bola gas yang berukuran besar, matahari itu bisa menghasilkan panas dan cahaya yang sangat terang untuk bumi. Nah, panas dari matahari itu menjadi sumber penting energi terbarukan, dan energi matahari banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja sih manfaatnya bagi manusia? Yang pertama, sebagai sumber listrik tenaga surya. Untuk mendapatkan manfaat ini, maka plat-plat logam biasanya akan diletakkan di atas gedung yang kemudian menyerap panas dari matahari. Panas tersebut digunakan secara langsung maupun bisa disimpan dengan cara dipindahkan ke media lain. Nah, penyimpanan panas ini akan digunakan pada malam hari untuk keperluan listrik pada rumah atau gedung itu. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengeringkan baju, padi, jagung, dan sebagainya. Jadi kalian tidak perlu membayar mahal untuk membeli mesin cuci, sebab matahari itu dapat mengeringkan pakaian secara alami maupun tumbuh-tumbuhan yang akan dikeringkan ya. Manfaat yang ketiga yaitu membantu fotosintesis bagi tumbuhan. Tumbuhan tersebut akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah laju fotosintesis karena energi yang diserap tidak mencukupi. Sehingga kalau cahaya tidak mencukupi, tumbuhan tidak akan mendapatkan makanan. Dan manfaat yang keempat yaitu memicu pembentukan vitamin D. Sumber energi yang kedua adalah air. Energi yang dimanfaatkan oleh air adalah gerakannya, sehingga air merupakan sumber energi gerak. Air yang berada di tempat tinggi memiliki energi yang besar ketika jatuh. Contohnya air terjun. Energi dari air terjun dapat kita manfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air atau yang sering kita kenal PLTA. Air terjun dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Sumber energi yang ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin, layang-layang, atau perahu layar. Tapi, jika angin terlalu besar bisa mendatangkan mara bahaya, seperti angin topan yang bisa merusak rumah. Sumber energi yang keempat adalah bahan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan, dan energi yang ada di dalam bahan makanan itu digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, aktivitas apa saja? Misalnya berjalan, berlari, bermain, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahan makanan itu merupakan sumber energi yang banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kedua, menggerakkan organ-organ tubuh. Yang ketiga, memenuhi keperluan hidup. Dan yang keempat, mempertahankan kelangsungan hidup. Sumber energi selanjutnya ialah minyak bumi dan gas alam. Pernahkah kalian melihat kendaraan bermotor? Nah, kalau pernah lihat, kendaraan bermotor itu dapat berjalan ya ketika ada sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi tersebut berasal dari bahan bakar, yakni minyak bumi.
Hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa bensin, oli, solar, dan minyak tanah. Bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Selanjutnya adalah listrik. Listrik merupakan sumber energi yang banyak digunakan sehari-hari. Energi listrik ini dapat digunakan untuk penerangan, memasak, mencuci, menyetrika, dan sebagainya. Let's sing together. Ayo kawan, kita belajar mengenal sumber-sumber energi, menjemur baju matahari. PLTA itu untuk air, angin, kincir angin, bahan makanan, minyak dan listrik. Angin, kincir angin, bahan makanan, minyak dan listrik. Ayo kawan, kita belajar mengenal sumber-sumber energi, menjemur baju matahari. PLTA itu untuk air, angin, kincir angin, bahan makanan, minyak dan listrik. Angin, kincir angin, bahan makanan, minyak dan listrik. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, kesimpulan hari ini kita belajar tentang macam-macam sumber energi. Yang pertama, matahari. Matahari sebagai energi panas terbesar di bumi. Yang kedua adalah air. Yang ketiga, angin. Yang keempat, bahan makanan. Yang kelima, minyak bumi dan gas alam. Dan yang nomor 6 adalah listrik. Kerjakan tugas di samping ini ya. Alhamdulillah, apabila pembelajaran hari ini dirasa sudah cukup, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan WA Bu Iva atau WA di grup ya. Nanti Bu Guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Akhirnya, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Atas perhatian anak-anak, Bu Iva ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.